Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ansari Putra dengan NIM 1101183240. Selanjutnya teman rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Analisis Perencanaan Jaringan LTE pada Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Wilayah perencanaan. Kuranji adalah sebuah kecamatan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini meliputi Nagari Pauh 9 yang terdiri dari 9 tepian yaitu Ampang, Anduring, Gunung Sari, Kalumbu, Koronggadang, Kuranji, Lubuk Lintah, Pasar Ambacang, dan Sungai Sapi. Nama kecamatan ini diambil dari salah satu tepian di Nagari Pauh 9, yaitu Kuranji, yang juga menjadi nama sungai yang membelah kecamatan ini, Sungai Batang Kuranji. Kuranji memiliki luas daerah sebesar 57,41 km, di mana kepadatan penduduk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 146,11 jiwa. Spesifikasi dan parameter. Datanya, luas wilayah memiliki nilai 57,41 satuannya kilometer kuadrat. Jumlah penduduk 2020 nilainya 14611 satuannya jiwa. Usia produktif 15 sampai 64 tahun 2020 nilainya 105,361 satuannya jiwa. Growth factor memiliki nilai 1,39% satuannya persen. Seluler penetrasi 72% satuannya persen. Market share Telkomsel 2021 memiliki nilai 59,60% satuannya persen. LTE penetration memiliki nilai 69,60% satuannya persen. Capacity planning. Di sini memiliki parameter uplink dan downlink. Parameter site capacity-nya uplink-nya 122,67, downlink 102,21. Area wide uplink-nya 57,41, downlink 57,41. Network throughput atau MAC layer uplink-nya 247,13877, downlink-nya 934,636956. Cell average throughput uplink-nya 40,89, downlink-nya 34,07. LTE users uplink-nya 43705,43, downlink-nya 43705,43. Number of site uplink-nya 2, downlink-nya 8. Number of user atau site uplink-nya 23,52715, downlink-nya 55,17875. Cell coverage uplink-nya 28,75, downlink-nya 7,17625. Cell radius uplink-nya 2,379440207, downlink-nya 1,189720104. Dan cell radius atol uplink-nya 5,755098074, downlink-nya 2,877549037. Selanjutnya coverage planning. Di sini ada map downlink sama map uplink. Pada map downlink link budgetnya ada transmitter, value, dan calculation. Pada transmitter ini memiliki max total TX power, RB2 distribute power, subscriptions distribute to power,
subcarrier power, TX antenna gain, feeder loss, EIRP, receiver, SINR, RX noise figure, receiver sensitivity, RX cable loss, interference margin, mean signal reception strength, fade loss dan shadow fading margin, penetration loss, shadow fading margin. Sedangkan pada value calculation-nya memiliki total MAPL-nya pada value 134,447 dB dan nilai total dari kalkulasinya U sama dengan J dikurang R dikurang S dikurang T. Sedangkan pada maplink memiliki nilai totalnya MAPL-nya value-nya 129,447 dB, sedangkan kalkulasinya U sama dengan J kurang R dikurang S dikurang T. Selanjutnya coverage planning. Memiliki parameter dan nilai. Cell coverage-nya memiliki nilai 6,8 km, sedangkan number of cell-nya memiliki nilai 8 site. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya simulasi software Atul. Nah, di sini ada perbandingan capacity planning dan coverage planning. Nah, terdapat di sana item yang pertama area wide dengan downlink linknya di 57,41 km, dan item kedua ada cell coverage dengan nilai linknya 6,58 km, dan selanjutnya ada cell radius dengan nilai 1,18 km. Selanjutnya ada number of site capacity planning dengan linknya yaitu 8 site. Selanjutnya number of site coverage planning dengan linknya 8 site. Selanjutnya number of user atau site dengan nilainya 55,1 user atau site. Selanjutnya capacity planning path loss dengan linknya 141,5 dB. Selanjutnya coverage planning MAPL dengan linknya 134,5 dB. Selanjutnya selisih site-nya dengan linknya 0. Dan terakhir selisih dB-nya dengan nilainya 7 dB. Letak perencanaan LTI pada Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Nah, di mana di sini bentuk perencanaan LTI pada Kecamatan Kota Kuranji di Kota Padang itu, di sana kita mendapatkan 8 set dengan usernya 55 user. Nah, selanjutnya histogram sinyal dan CDF presentasi, di mana gambar pada di bawah ini terdapat yang di kiri itu histogram sinyalnya, dan yang di kanan tersebut terdapat CDF presentasi, di mana CDF presentasinya di sana sudah mendekati angka 100, maka dia sudah benar karena dia sudah mulai mendekati angka 100. Lanjut. Selanjutnya histogram efektif sinyal analisis dan CDF presentasi efektif sinyal analisis. Nah, di mana yang di sebelah kiri itu yaitu histogram efektif sinyal analisisnya, dan yang di kanan itu CDF presentasi. Di mana juga kita lihat di sana presentasi CDF-nya itu sudah mulai mendekati juga di angka 100 dengan nilainya yaitu 99,928. Maka sudah benar karena dia mau mendekati angka 100. Nah, kesimpulan. Di mana pada kesimpulan kita tersebut yaitu yang pertama, pada tugas besar ini dilakukanlah perancangan jaringan seluler long term evolution atau LTE di Kecamatan Kuranji yang memiliki spesifikasinya yang pertama luas wilayahnya sebesar 57,41 km, yang kedua jumlah penduduknya itu 1.460.111 jiwa, dan selanjutnya jumlah penduduk usia produktif dengan usia 15-64 tahun sebesar 105.361 jiwa. Selanjutnya kepadatan penduduknya sebanyak 761 jiwa, dan growth faktornya sebesar 1,39%.
Yang kedua, frekuensi yang digunakan yaitu 1860 MHz dan memiliki bandwidth 22,5 MHz untuk operator Telkomsel, karena kita di sini menggunakan operator Telkomsel. Yang ketiga, pada wilayah Kecamatan Kuranji dengan kategori wilayah suburban yang menggunakan operator jaringan Telkomsel dengan frekuensi 1860 MHz dan bandwidth-nya 22,5 MHz dan menghasilkan 8 set, karena dalam perancangan jaringan Kecamatan Kuranji ini dibutuhkanlah 8 set berdasarkan perhitungan kapasitor planning dan memiliki 55 user. Selanjutnya, baiklah, mungkin sekian presentasi tugas besar kita pada saat hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.